Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di GKM Menyapa. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita menyediakan waktu sejenak untuk tenang dan melihat sekeliling kita? Melihat langit dan awan-awan, melihat daratan dan lautan, dan lain-lainnya. Atau bahkan kita bisa melihat seseorang yang kita cintai ada di hadapan kita atau di dalam benak kita. Atau bukan hanya hal-hal yang di sekeliling kita, tapi yang ada di dalam diri kita. Rupa kita, iman kita, karakter kita. Dan ketika kita melihat itu, pernahkah kita bertanya, bagaimana aku bisa mendapatkannya? Bagaimana aku bisa menerimanya? Bapak Saudara, di dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu dari Allah dan oleh Allah dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di ayat ini Paulus mengingatkan jemaat Roma bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan dan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tuhan juga menjadikan segalanya baik. Bahkan ketika bumi rusak oleh karena dosa, Tuhan sendiri yang menginisiasi rencana keselamatan dan pemulihan dunia ini. Segala hal yang terjadi baik dulu, sekarang maupun nanti, itu semua untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan kebesarannya, memuliakan kasih-Nya, dan memuliakan Dia karena Dia adalah Allah. Oleh karena itu manusia harus sadar kalau segala sesuatu itu bukan untuk dia. Bukan kepada egonya, tapi kepada Tuhan, kepada Allah. Allah memberikan anugerah keselamatan kepada manusia juga bukan karena manusia layak, juga bukan karena kehebatan manusia sehingga manusia bisa mendapatkan anugerah Allah itu, bukan. Tapi karena anugerah itu diberikan karena kasih Allah kepada manusia. Allah memberikan gratis kepada manusia karena harganya sudah dibayar dengan mahal oleh Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu anugerah keselamatan adalah wujud kasih Allah kepada manusia. Wujud kasih Allah yang besar. Sehingga barang siapa yang menerimanya akan memuji dan memuliakan Allah. Sekali lagi, segala sesuatu di dunia ini adalah dari Allah. Dikerjakan Allah dan untuk Allah. Untuk memuliakan Dia. Nah Bapak Ibu Saudara, salah satu dari segala sesuatu yang ada itu adalah pelayanan. Dengan anugerahnya Dia mempercayakan kita pelayanan. Lalu dengan anugerahnya juga kita melakukan pelayanan itu bersama dengan Tuhan. Dan dengan anugerahnya juga pelayanan kita bisa diterima Tuhan dan bisa memuliakan Tuhan. Jadi buat kita yang sedang pelayanan di gereja maupun sekolah, rumah, ataupun kantor, di dalam keluarga ataupun masyarakat. Ketika kita merasa tidak pantas, ingat itu anugerah dari Tuhan. Ketika kita merasa malas, ingat itu anugerah dari Tuhan. Bahkan ketika kita sedang berbangga akan diri kita karena pelayanan kita besar, dampaknya besar, ingat itu anugerah Tuhan. Ketika kita merasa berat, ingat itu anugerah Tuhan. Jalan ini nggak sendiri kok. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, yang menguatkan kita untuk mengerjakan pelayanan itu. Bahkan di saat kita sedang putus asa, lelah, ingat ada pengharapan di dalam Tuhan untuk kita terus melanjutkan pelayanan kita untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Jadi ketika pelayanan kita hasilnya bagus, mari kita memuji Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan. Karena itu semua untuk kemuliaan-Nya. Ketika hasil pelayanan kita tidak dihargai orang, ingat, pelayanan ini semuanya untuk Tuhan. Bukan untuk memuaskan diri kita, bukan untuk kita mendapatkan keuntungan, tapi untuk memuliakan Tuhan. Jadi mari kita lihat apapun yang kita punya sekarang, termasuk pelayanan, itu semua adalah anugerah dari Tuhan yang dikerjakan bersama dengan Tuhan dan
untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bersyukur dan mengusahakan segala sesuatu yang ada pada kita sambil terus mengingat bahwa segala sesuatu itu untuk Tuhan. Tuhan memberkati saudara.